Halo, halo. Hai dok, apa Hai, kabar? baik. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Oke, mau Yuk, tanya-tanya masuk. soal diabetes nih dok. Yuk, duduk dulu yuk. Apa yang mau ditanya ini? Iya nih dok, ini kan lagi rame diabetes pada anak yang meningkat pesat akhir-akhir ini. Bahkan katanya dari data meningkat 70 kali lipat. Kok bisa sih dok? Ya, jadi kalau dari data terakhir, dari 2010 nih sampai sekarang ada peningkatan kurang lebih 1000 kasus nih dari sebelumnya. Tapi dikira-kira ya sekitar 70 kali lipat nih. Kenapa bisa begitu? Ada terjadi perubahan pola hidup pada anak semenjak pandemi ini. Kira-kira seperti itu sih. Oke, emang apa sih yang berubah dalam pola konsumsi anak sehingga kasus diabetes jadi meningkat? Lagi muncul banget sebenarnya dari 2020 tuh, sedentary lifestyle. Jadi kebiasaan anak yang mageran, kalau kita bilang generasi mager. Duduk, tidur, makan, nyemil, tidur, makan, nyemil. Nah, inilah yang membiasakan akhirnya anak ya udah pergerakannya jadi nggak lebih aktif. Akhirnya membuat anak menjadi kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan inilah yang akhirnya nanti bisa berdampak ke diabetes mellitus. Oke dok, nah kalau dari data ini kan ditemukan banyak di kota-kota besar, Ya. Jakarta, Surabaya. Ya. Kok bisa ya justru lebih dominan di kota besar? Nah itu tadi, di kota besar ini banyak kesempatan untuk mendapatkan makanan-makanan yang lebih enak. Makanan-makanan yang terdiri dari contohnya junk food, kue, cake, apa segala macam yang manis-manis yang akhirnya tadi punya kesempatan dikonsumsi sama anak suka, nggak bisa keluar, nggak bisa punya pola bermain yang baik di luar. Akhirnya kebiasaan nyemil, nonton, disediakan sama orang tua karena memang nggak ada kesempatan lain. Akhirnya terbiasa akhirnya tadi berat badan terus makin lama makin naik. Kalau kita lihat nanti lingkar perutnya juga makin lama makin besar. Gejalanya apa aja sih? Terus gimana agar orang tua bisa mendeteksi lebih awal? Gejala diabetes sama, baik itu anak ataupun dewasa, prinsipnya adalah haus, lapar, dan juga pipis terus. Jadi itu 3 hal standar yang pasti kelihatan. Yang berikutnya lagi tuh lingkar perutnya anak itu lebih besar. Yang lain adalah gejalanya anaknya itu kelihatan obesitas tuh. Kalau misalnya kita pakai grafik, baik itu CDC atau WHO, biasanya BMI-nya itu di atas standar 2 deviasi. Habis itu suka lihat-lihat kalau di kulit tuh suka hitam-hitam di belakang atau akantosis ya kita bilangnya. Nah itu salah satu gejala-gejala diabetes yang bisa kita lihat. Oke, kalau orang tua udah menemukan gejala-gejala itu, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Segera langsung bawa ke dokter anak untuk berkonsultasi. Nanti lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada pemeriksaan laboratorium juga yang bisa memastikan apakah anak kita mengalami diabetes atau tidak. Oke, dok, kalau misalnya ada gejala-gejala, terus kemudian diketahui nih anak itu menderita diabetes, apa sih dampaknya diabetes pada organ-organ tubuh anak? Oke, kalau kita ngebahas diabetes, sebenarnya pada anak tuh ada 2. Ada diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2. Yang kita bahas tadi itu diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan dari lifestyle-nya. Nah, diabetes pada anak itu ya yang pasti itu mengganggu ya gagal ginjal. Ya, itu paling sering ya. Gagal ginjalnya itu bisa akut, bisa kronis tergantung waktunya. Ya kan? Kok bisa sih? Karena apa? Fungsi clearance atau pembersihan dari gula di dalam darah itu melalui ginjal. Itu yang kita tahu. Yang kedua, terjadinya adalah perlemakan di daerah hati. Perlemakan di daerah hati itu penumpukan karena lemak terlalu banyak di dalam hati dan akhirnya bisa menyebabkan penumpukan di organ hati tersebut dan nanti bisa terjadi penghambatan. Dan kalau gula darah terlalu tinggi itu bisa menyebabkan yang paling bahaya adalah gangguan kesadaran. Kenapa? Gula terlalu tinggi. Jadi udah menumpuk sampai ke otak akhirnya bisa menyebabkan bisa koma ya. Itu kita tahu koma diabetes atau bisa juga menghambat pertumbuhan. Ya, hormon pertumbuhannya juga terganggu. Terus dok, apa sih yang bisa dilakuin para orang tua nih agar kadar gula pada anak bisa terjaga? Prinsipnya sama tadi ya, mengubah pola hidup. Artinya menyehatkan kembali pola hidup. Prinsipnya tadi, modifikasi lifestyle. Makannya dijaga, ya kan tadi mengatur asupan nutrisi yang tepat setiap harinya. Hindari makanan-makanan manis atau minuman manis ya, yang bergula tinggi itu tidak boleh diberikan lagi pada anak. Habis itu jangan lupa olahraga teratur setiap hari 30 menit, ya kan, 5 kali dalam seminggu. Dan yang pasti kontrol dengan pemberian obat-obatan. Jadi nanti biasanya nih, modifikasi lifestyle itu dilakukan kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Nggak bisa, biasanya ditambahin sama obat-obatan. Obat-obatan biasanya yang minum dulu. Kalau obat-obatan minum nggak bisa, baru nanti ada pemberian obat-obatan suntik. Nah, kira-kira gitu. Jadi berarti bisa disembuhkan ya dok, ada obatnya? Ada dong. Prinsipnya dari diabetes mellitus tipe 2 adalah
modifikasi lifestyle terlebih dahulu, bantuan obat jika diperlukan, lalu bantuan obat suntik jika lebih diperlukan. Oke, terima kasih ya dok informasinya. Sama-sama, semoga membantu ya. Sampai jumpa.